Hai, assalamualaikum. Seperti biasa di rutinitas aku kali ini, aku mau membuat kue putu ayu jumbo ini yang versi pandan. Rasanya itu loh enak dan ngangenin banget. Jadi untuk proses dan cara membuatnya, yuk kita langsung aja ke proses membuat. Langkah pertama di sini udah aku siapkan ada 200 gram kelapa parut. Ini aku pakai yang setengah tua. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan seperempat sendok teh garam. Lalu ada 2 lembar daun pandan. Ini kita sobek-sobek dulu supaya nanti itu lebih wangi ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita aduk-aduk dulu supaya garam dan tepung maizena ini tepung maizenanya ini tercampur dengan merata ya. Nah, kalau udah ini kita kukus dulu. Ini kukusannya udah aku siapkan sebelumnya dan ini juga udah panas. Kita masukkan kelapa parut. Ini kita kukus selama 10 menit ya, menggunakan api sedang aja. Setelah 10 menit berlalu, ini kita buka tutup kukusannya. Ini aku matikan api kompor dan kita angkat dari si kukusannya. Nah, jadi ini tuh kelapa parut yang sudah aku kukus tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar supaya uapnya itu sedikit agak berkurang ya. Atau si garamnya itu bisa tercampur dengan merata. Langkah selanjutnya ini kita siapkan cetakan puding. Kemudian ini kita olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Nah, tipis-tipis aja seperti ini. Nah, kalau udah diolesi dengan minyak goreng, kemudian kita masukkan kelapa yang sudah kita parut tadi. Bukan ya teman-teman. Aku nih terbata-bata banget nih ngomongnya. Nah, jadi kelapa parut yang sudah dikukus kemudian dimasukkan ke dalam cetakan puding. Ini itu sedikit ditekan-tekan gitu ya supaya nanti pas dipotong tidak brul kemana-mana. Ini aku sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur ayam, pakainya yang suhu ruang. Selanjutnya ada gula pasir sebanyak 150 gram. Kalau kalian suka manis boleh ditambah. Kemudian ini ada setengah sendok teh SP. Ini tuh SP selalu menemani aku setiap aku bikin video. Nah, ini kemudian tambahkan ada seperempat sendok teh vanili bubuk, kemudian ada setengah sendok teh soda kue. Nah, jadi ini itu mixer dulu menggunakan kecepatan paling tinggi sampai nanti berubah putih, pucat dan berjejak. Kalau warnanya sudah pas seperti ini aku matikan dulu si mixernya. Lalu masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Lalu ada santan kental, ini aku pakai sebanyak 100 ml dan minyak goreng sebanyak 30 ml. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebentar lalu dinyalakan si mixernya. Kalau dirasa sudah tercampur dengan merata, dimatikan mixernya, kemudian diaduk menggunakan spatula. Diaduk sampai benar-benar tercampur dengan merata karena tadi mixernya itu masih belum merata ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan sebagian dulu adonan yang sudah kita buat tadi, kita taruh di atas kelapa parut yang sudah ada di dalam cetakan puding. Nah, ini diratakan bagian atasnya supaya nanti tidak naik sebelah. Kalau udah dirata-ratakan seperti ini, kemudian ini kita kukus. Untuk kukusannya di sini udah aku siapkan juga. Jangan lupa tutup kukusannya diberi kain serbet ya. Ini kita gunakan api sedang, kita kukus selama 15 menit. Kita tunggu sampai 15 menit. Jadi ini tuh udah 15 menit berlalu, kita buka dulu tutup kukusannya, warnanya udah cantik banget. Kemudian di sini aku punya ada gula merah, ini sebanyak 200 gram yang udah aku sisir halus ya. Kemudian ini ditimpah lagi dengan adonan yang dengan sisa adonan yang tadi ya teman-teman.
Nah, ini diratakan bagian atasnya. Si gula merahnya itu benar-benar diiris-iris sampai setipis tisu ya, supaya nanti lelehnya itu bagus. Nah, ini kita kukus kembali selama 30 menit. Setelah 30 menit ini aku kukus dan si kue putu ayu jumbonya ini udah matang. Ini tuh bener-bener wangi banget. Ini coba kita tes tusuk dulu. Kalau sudah tidak ada adonan yang basah, berarti ini sudah matang. Kalian ragu, ini aku tes tusuk lagi deh. Tuh, udah bener-bener kering ya. Kita matikan api kompor dan kita keluarkan dari si kukusannya. Hati-hati, ini panas banget. Baiklah teman-teman, jadi ini itu sebelumnya aku diamkan selama 5 menit di ruangan supaya tidak terlalu panas ya. Kita keluarkan dari si cetakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, pelan-pelan aja. Dibukanya pelan-pelan. Tuh, ya Allah, Masya Allah, cantik banget. Ini itu hasilnya lebih bagus dari yang kue putu ayu red velvet sebelumnya aku pernah buat ya teman-teman. Jadi kebetulan suami itu lagi mau ada acara di rumah dan meminta aku untuk bikin kue putu ayu seperti kemarin, tapi suami bilang pengennya yang versi pandan. Ya sudah deh, aku buatkan sekalian, aku buatkan di video untuk postinganku. Nah, selanjutnya ini kita potong-potong dulu. Pas dipegang itu berasa bener-bener lembut banget teman-teman. Jadi untuk si kelapanya itu dia pas dipotong enggak amburadul kemana-mana gitu, dia tetap ngumpul jadi satu gitu, nempel, tapi dia tetap lembut ya si kelapanya, karena aku pakainya itu yang setengah tua, bukan yang tua banget. Kalau yang tua banget sih menurut aku kurang begitu enak ya kalau dibikin kue putu seperti ini. Nah, kalau udah, kemudian tuh kita pindahkan putu ayu yang sudah dipotong ke dalam wadah. Hasilnya itu loh cantik banget, dan di bagian adonan hijaunya itu benar-benar berasa lembut banget. Ini wangi banget teman-teman. Jadi kalian wajib dong cobain resep aku ini ya. Nah, ini coba kita potong, kita sendok dulu karena ini mau aku cobain. Nih, aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Enak banget, Masya Allah. Ini lebih enak dari yang red velvet kemarin. Enak banget. Lembutnya itu benar-benar nggak usah dikunyah-kunyah, langsung ditelan aja teman-teman. Enak banget. Ini nggak seret sama sekali di tenggorokan. Pas banget untuk takaran resep yang aku pakai ini. Jadi buat kalian yang mau mencoba resep aku ini, monggo silahkan dicoba ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah penyampaian atau ada salah kata, karena di sini juga aku masih tahap-tahap belajar. Sampai di sini dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.